Polisi terpaksa melepaskan tembakan ke udara untuk menghalau massa yang memaksa masuk ke Mapolres Dogiyai, Papua Tengah. Kenapa boleh parkir? Dasarnya apa coba? Dari sore sampai malam apa nggak boleh? Seorang pedagang meluapkan kekesalannya kepada petugas gabungan saat melakukan upaya penertiban pedagang kaki lima di Kota Tegal, Jawa Tengah pada Minggu malam. Tiga orang dalam satu keluarga tewas tertimbun longsor ketika hujan deras melanda wilayah Kabupaten Pesisir Barat Lampung. Presiden Joko Widodo menyatakan telah menerima laporan bahwa 17 kepala negara mengkonfirmasi akan menghadiri konferensi tingkat tinggi atau KTT G20 di Nusa Dua, Bali. Halo, selamat pagi. Senang sekali saya Dani Maulana. Dan saya Sheila Purnama dapat menemani Anda pagi hari ini dalam Fokus Pagi edisi Senin 14 November 2022. Ya pemirsa, dalam 1,5 jam ke depan kami hadir dengan rangkaian informasi dan peristiwa terbaru yang telah dihimpun tim redaksi kami hingga dini hari tadi. Langsung saja kita awali informasi pertama pemirsa. Baik. Aksi tawuran remaja di Jakarta kembali menelan korban jiwa. Korban pelajar berusia 16 tahun meninggal saat dilarikan ke rumah sakit akibat luka bacok saat terlibat tawuran di Kalideres, Jakarta Barat. Ya, sementara itu di Tanjung Priok, pemirsa, aksi tawuran antara dua kelompok pelajar ini terekam kamera pengintai CCTV hingga viral di media sosial. Dalam rekaman kamera pengintai atau CCTV milik sebuah toko ini tampak aksi tawuran berawal saat sekelompok pelajar melintas berboncengan naik sepeda motor di Jalan Warakas Raya, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Saat berpapasan dengan sekelompok remaja lain, aksi saling pukul pun terjadi. Sejumlah pelajar bahkan tampak menggunakan senjata tajam untuk memburu dan menghantam lawan. Tiba-tiba motornya kayak ditendang gitu, kan langsung roboh motornya. Langsung diserang dan arah sana juga tahu-tahu ada temennya juga yang nyerang itu, langsung ikut nyerang juga. Akibatnya seorang pelajar terluka di tangan kena sabetan senjata tajam setelah luput dari bacokan. Berbekal rekaman CCTV, petugas Polsek Tanjung Priok hingga kini masih memburu para pelajar yang terlibat tawuran. Di Kalideres, Jakarta Barat, aksi tawuran antar pelajar Minggu dini hari bahkan menelan korban jiwa. Muhammad Atolia, pelajar berusia 16 tahun, meninggal dunia saat dalam perjalanan ke RSUD Kalideres akibat luka kena bacokan di tubuh. Semalam ya, dapat surat terima dari yang masuk malam, kejadian di area ini ada tawuran ya kan, kata sih kenanya sih di sini, tapi untuk meninggal dunianya sih dalam perjalanan. Menurut warga, aksi tawuran pecah saat korban bersama sejumlah rekannya melintas di Jalan Jimbaran Kalideres berboncengan naik sepeda motor. Tiba-tiba sekelompok remaja lain menyerang mereka hingga korban terluka parah. Jasad korban lalu dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk diotopsi. Polisi juga mengamankan sepeda motor korban sebagai barang bukti. Kasus ini ditangani petugas Polsek Kalideres dan Polresto Jakarta Barat. Arafah Supandi dan Jayadi melaporkan dari Jakarta. Aksi saling serang puluhan anggota geng motor di depan gerbang kantor PDAM di Kota Bogor, Jawa Barat Minggu dini hari terekam kamera pengintau atau CCTV. Dua orang pengendara yang nyaris dikeroyok geng motor berhasil diselamatkan petugas keamanan. Dari rekaman kamera pengintai atau CCTV tampak dua orang yang jatuh dari sepeda motor langsung lari bersembunyi ke halaman kantor PDAM di Jalan Siliwangi, Bogor Minggu dini hari. Mereka dikejar gerombolan puluhan anggota geng motor.
Beruntung, petugas keamanan kantor PDAM bertindak cepat dengan segera menutup pintu gerbang. Puluhan anggota geng motor terlihat sempat bertahan di depan pintu gerbang sambil melampiaskan aksi anarkis mereka terhadap sepeda motor korban. Yang diserang cuma satu orang, satu motor, 2 orang. Remaja semua atau? Remaja itu, remaja. Remaja nggak punya salah lah. Mereka bawa sajam yang menyerang. Yang menyerang buat saja. Bawa apa aja? Bawa yang kita lihat ya dari situ arit ya, kayak apa? Celurit ya yang melengkung panjang itu sama pedang ya golok. Insiden tersebut berawal saat lebih dari 30 anggota gerombolan motor tampak saling kejar di jalan raya mulai dari Jalan Surya Kencana menuju kawasan Jalan Siliwangi Bogor. Entah bagaimana, puluhan pengendara motor lalu mengejar 2 orang tersebut hingga keduanya terjatuh dari motor tepat di depan gerbang kantor PDAM. Petugas menduga mereka terlibat tawuran antar kelompok. Kasus ini ditangani petugas Satreskrim Polresta Bogor Kota. Iwan Kurniawan melaporkan dari Bogor, Jawa Barat. Pemirsa, seorang anak berusia 5 tahun di Dogiai, Papua Tengah tewas tertabrak truk yang melintas. Buntut dari kecelakaan ini diduga membuat massa marah dengan membakar sejumlah bangunan dan juga mencoba menyerang Polres Dogiai, tempat sopir truk diamankan. Aksi anarkis kelompok massa di Kabupaten Dogiai, Papua Tengah ini diduga dipicu kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan seorang anak berusia 5 tahun meninggal dunia. Lantaran emosi dan tidak dapat mengendalikan diri, sekelompok massa itu melakukan aksi anarkis dengan merusak sejumlah bangunan pemerintah hingga rumah warga. Mereka meminta aparat kepolisian menyerahkan pelaku yang menabrak balita tersebut. Polisi yang menghalau massa sempat mengeluarkan tembakan peringatan ke udara karena massa memaksa masuk ke Mapolres Dogiai. Namun massa yang semakin beringas dan jumlah polisi yang terbatas membuat aparat kewalahan. Atas insiden penyerangan ini, 1 orang warga mengalami luka bacok, sementara 2 anggota polisi yang bertugas menghalau massa juga ikut menjadi korban lemparan batu. Selain itu, sekitar 80 rumah dan 6 kantor pemerintah hangus dibakar. Massa juga membakar 2 unit truk termasuk truk yang menabrak korban. Rekan-rekan dari Polres dan Satgas melakukan pengamanan untuk merobohkan beberapa bangunan yang berdekatan dengan toko-toko lainnya agar tidak membias ke lokasi sebelah itu. Terus kemudian kita bisa cegah terjadi pembakaran. Terus kemudian ada lagi pembakaran di beberapa kantor pemerintah. Pasca penyerangan, situasi di Dogiai kini telah kembali kondusif. 2 peleton BRIMOB juga dikerahkan untuk tetap berjaga dan memperkuat keamanan usai kerusuhan. Sementara itu, bagi warga pendatang yang berada di Dogiai, memilih untuk mengungsi sementara ke Kabupaten Nabire. Rianto Nai melaporkan dari Dogiai, Papua Tengah. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Penertiban pedagang kaki lima di Kota Tegal, Jawa Tengah pada Minggu malam ini diwarnai aksi protes para pedagang. Seorang pedagang bahkan menantang petugas Satpol PP yang hendak mengangkut gerobak dagangannya. Sampai sore kenapa boleh parkir? Dasarnya apa coba? Dari sore sampai malam apa nggak boleh? Pedagang kaki lima ini meluapkan kekesalannya pada petugas Satpol PP yang tengah melakukan upaya penertiban pedagang kaki lima di kawasan Jalan Taman Pancasila, Tegal, Jawa Tengah, Minggu malam. Pedagang ini kesal menagih janji relokasi yang tak kunjung terrealisasi. Marah-marah kenapa? Nggak boleh jualan sih, Mas. Iya. Buk saya ini tergusur dari sana belum dapat relokasi. Sekarang tunggu PKL baru ya. Satpol PP-nya harusnya melek. Kalau misalkan mereka itu aktif dari dulu, nggak ada PKL baru kayak gini. Sekarang kami PKL lama belum direlokasi, tunggu PKL baru. Mereka nggak berani ngituinnya. Penertiban dilakukan mengacu pada peraturan daerah Kota Tegal yang melarang segala bentuk aktivitas pedagang dan jasa serta parkir mulai pukul 6 sore hingga pukul 12 malam. Pemkot Tegal telah menyediakan lahan PKL di Pujasera dan lahan parkir di lapangan PT KAI Tegal. Sebelum kita melakukan tindakan malam hari ini, sebelumnya kita sudah memberikan sosialisasi dan juga pemberian teguran, teguran kita sudah 3 kali. Untuk memberikan efek jera, petugas menyita bangku, kompor, serta tabung gas milik pedagang. Tak hanya pedagang, petugas juga menertibkan para penjual jasa persewaan sepeda listrik. Petugas juga mengangkut sebuah becak yang terparkir di atas trotoar. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Tegal, Jawa Tengah.
Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Curah hujan tinggi yang terjadi di Kepulauan Nias mengakibatkan sejumlah ruas jalan terendam banjir. Curah hujan yang tinggi juga terjadi di Karawang. Akibatnya puluhan rumah di Kecamatan Teluk Jambe Barat terendam banjir. 80 rumah di Dusun Pangasinan, Desa Karangligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Karawang, terendam banjir Minggu pagi. Ketinggian banjir bervariasi dari 30 cm hingga 50 cm. Banjir terjadi setelah Kabupaten Karawang diguyur hujan deras selama beberapa jam. Tidak hanya dipicu hujan deras, aliran Sungai Cibeet dan Sungai Citarum yang melintasi kawasan tersebut juga meluap. Untuk sementara kita terus mengarahkan untuk ke tempat-tempat aman karena ini langganan banjir juga. Warga pun kita ajak mengungsi ke kantor desa, mereka masih memilih bertahan di rumah masing-masing. Mengantisipasi banjir semakin meninggi, beberapa orang warga telah mengungsi, namun sebagian besar warga masih bertahan di rumah mereka karena peristiwa serupa sudah sering terjadi. Dampak curah hujan tinggi juga terjadi di Kabupaten Nias Utara. Ruas jalan yang menghubungkan kota Gunung Sitoli menuju Nias Utara atau sebaliknya tergenang banjir. Kedalaman banjir bahkan mencapai 1 meter, membuat lalu lintas lumpuh. Pengendara roda 2 harus mengeluarkan biaya tambahan untuk membayar jasa warga untuk menggotong motor mereka melewati banjir. Saya dari Gunung Sitoli, ada tadi di jembatan Gawai 1, sehingga motor harus diangkat. Dan sampai di sini begitu juga motor saya tinggal di sana oleh karena saya tidak bisa lewat. Begitu. Saya mau menuju ke bawah karena ada urusan dan rumah ada di bawah sana. Selain mengenangi jalan, banjir juga merendam permukiman di Desa Ononamolo Tumula, Kecamatan Alasa. Pemerintah Kabupaten Nias Utara mengingatkan warga agar selalu waspada karena intensitas hujan masih tinggi. Tim Liputan melaporkan. Kemacetan panjang terjadi di ruas tol Tangerang arah Merak dan Jakarta. Usai air menggenangi ruas jalan dengan ketinggian mencapai 40 cm pada Minggu sore. Sementara di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, ratusan rumah terendam banjir dengan ketinggian air mencapai 1 meter. Ratusan rumah warga di Kampung Pangasinan, Desa Karangligar, Kabupaten Karawang terendam air dengan ketinggian mencapai 1 meter. Banjir disebabkan oleh tingginya curah hujan dan meluapnya Sungai Citarum dan Sungai Cibeet. Desa ini merupakan wilayah langganan banjir akibat meluapnya kedua sungai itu. Dalam sebulan terakhir, wilayah ini sudah 4 kali terendam banjir. Yang korban banjir sekarang mungkin ada 155 yang tadi pendataan dari Pak Satim. Solusinya gimana yang kedepannya, kita jangan sampai yang kena banjir jangan sampai bertambah-tambah tiap bulan gitu Pak. Warga terdampak banjir terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman dengan kondisi seadanya. Warga desa berharap pemerintah daerah memberikan bantuan bagi para korban banjir. Sementara di Tangerang, Banten, kemacetan panjang sempat terjadi saat air menggenangi ruas jalan tol Tangerang arah Merak dan Jakarta. Usai hujan dengan intensitas tinggi mengguyur wilayah ini. Minggu malam, kendaraan sudah bisa kembali melalui kedua lajur saat air berangsur-angsur surut. Tim Liputan melaporkan. Intensitas hujan yang tinggi ini menyebabkan aliran Sungai Cisadea meluap dan membuat puluhan rumah di Cianjur, Jawa Barat terendam banjir. Genangan air juga merendam akses jalan sehingga jalur alternatif dari Cianjur menuju ke arah Sukabumi sulit dilintasi oleh kendaraan. Banjir dengan ketinggian setengah meter ini merendam puluhan rumah warga yang berada di Desa Muara Cikadu, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat pada Minggu sore. Genangan air dari luapan Sungai Cisadea ini kembali terjadi setelah intensitas hujan yang cukup tinggi. Tidak hanya permukiman, banjir juga merendam akses jalan lintas selatan yang menghubungkan jalan dari Cianjur menuju Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Bandung. Alhasil kendaraan dari dua arah yang ingin melintas mengalami kesulitan karena ketinggian air yang bercampur lumpur merendam jalan. Banyak pengendara yang akhirnya memilih menunggu hujan reda dan banjir surut. Banjir berapa jam, Kang? Sekitar 1 jam atau 2 jaman lah. Tujuan ke Agrabinta. Agrabinta. Ya. Terjadi nggak, Kang? Kalau hujannya deras lama ya sering terjadi. Hujan yang terus terjadi di wilayah ini menyebabkan aliran Sungai Cisadea terus meluap dan membuat banjir tak kunjung surut.
Kondisi ini akhirnya membuat sebagian warga memilih untuk mengungsi ke tempat aman karena khawatir akan banjir yang semakin tinggi. Rendra Gozali melaporkan dari Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Masih terkait banjir, pemirsa, yang kali ini melanda Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah yang memicu tanah longsor dan mengakibatkan jalan penghubung antar kecamatan ambles. Banjir juga merendam puluhan hektar sawah. Tanaman padi di areal persawahan di Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah kini tak lagi terlihat. Puluhan hektar persawahan di sejumlah desa itu kini terendam banjir usai kawasan itu diguyur hujan lebat. Tak hanya sawah, banjir juga merendam permukiman warga. Banjir juga memicu longsor hingga menyebabkan jalan antar kecamatan ambles cukup dalam. Akibatnya akses jalan sejumlah desa di Kecamatan Karanglewas ke Kecamatan Patik Raja putus total dan tidak bisa dilintasi kendaraan. Yang menuju ke Karanganyar, Totok, Ranca Kedawung, Trowot, khususnya sebelah barat Sumole Jawa, pada sore hari ini terjadi longsor jalan putus. Warga terpaksa memutar jalan yang lebih jauh untuk keluar dan masuk desa Kediri. Nanang Ananur melaporkan dari Banyumas, Jawa Tengah. Pemirsa, setelah 2 hari dicari, seorang petani di Rembang, Jawa Tengah yang terseret arus sungai akhirnya ditemukan dalam kondisi sudah tak bernyawa. Korban ditemukan 4 km dari lokasi awal terseret arus sungai. Upaya tim SAR dan TNI untuk menemukan petani bernama Sarmin yang sebelumnya terseret arus sungai membuahkan hasil Minggu pagi. Sayang, warga desa Sulang, Rembang itu sudah tidak bernyawa dan ditemukan sejauh 4 km dari lokasi awal korban terseret air sungai. Oleh tim SAR, jasad kemudian diserahkan ke keluarga untuk segera dimakamkan. Selesai dari persiapan penanaman padi, beliau menyeberang sungai untuk kembali karena itu memang rute rutinitas beliau. Karena berangkatnya itu masih dangkal. Kemudian sore ada hujan sekitar habis asar itu. Kemudian bertiga mereka menyeberang, 2 bisa mencapai ke daratan, kemudian yang satu atas nama Bapak Sarmin itu hanyut. Peristiwa yang dialami korban terjadi Sabtu sore, 12 November 2022. Saat itu korban bersama istri dan adiknya menyeberangi sungai setelah kembali dari sawah. Namun saat bersamaan arus air tiba-tiba deras dan menyeret pria 68 tahun itu. Sementara istri dan adik korban berhasil selamat. Arif Nur melaporkan dari Rembang, Jawa Tengah. Dari peristiwa yang serupa, pemirsa, karena nekat menyeberangi sungai ketika berarus deras, seorang pria hilang terseret arus di desa Bargot Topong, Padang Sidempuan, Sumatera Utara. Petugas gabungan bersama warga langsung melakukan upaya pencarian hingga Minggu petang. Petugas gabungan dari BPBD Polres Padang Sidempuan bersama warga langsung mencari Maramam Siregar, warga desa Bargot Topong, Kecamatan Batuna 2, Kota Padang Sidempuan yang dilaporkan hilang sepulang dari berkebun. Pria berusia 58 tahun itu diduga nekat menyeberangi Sungai Kumal saat arus deras dan hujan tengah mengguyur wilayah tersebut. Petugas gabungan telah mencari korban selama 25 km dari titik terakhir korban dilaporkan hilang. Rencananya pencarian akan dilanjutkan pada hari Senin ini. Di informasi berikutnya, pemirsa, satu keluarga di Kabupaten Pesisir Barat Lampung tewas tertimbun longsor ketika hujan deras melanda wilayah itu. Minggu siang, jasad ketiga korban yang terdiri dari ayah, ibu, dan seorang anak bisa dievakuasi. Keluarkan dulu, kakinya ditinggikan. Setelah ditemukan Minggu siang, jenazah ketiga korban yaitu Ade Yorse 43 tahun, istrinya Dian Mariana dan anak pertama mereka, Nadila 18 tahun, langsung dievakuasi ke rumah duka di Pakon Tambak, Kabupaten Pesisir Barat. Tak menunggu lama, ketiga jenazah lalu dimakamkan di Taman Pemakaman Umum TPU Desa Rawas, Pasar Krui, Kabupaten Pesisir Barat. Hari ini
ini akan dievakuasi, akan dimakamkan di Pasar Mulia Krui, dan insya Allah juga nanti Dinas Sosial akan memberikan semacam bentuk kepedulian yaitu berupa santunan kematian. Sebelumnya, evakuasi ketiga jenazah korban berlangsung cukup dramatis, menyusul tertimbunnya ruas jalan dari rumah duka menuju jalan raya. Terlebih jembatan di Jalan Sumatera Lintas Barat yang menghubungkan ke desa Wailaai putus. Mobil ambulan yang membawa ketiga jenazah harus menempuh jalan lain yang memutar hingga belasan kilometer menuju desa Rawas. Longsornya bukit di Kecamatan Karya Penggawa Minggu dini hari terjadi setelah hujan mengguyur wilayah tersebut sejak Sabtu petang. Tercatat 7 rumah di Desa Tembaka, Karya Penggawa rusak tertimbun. 1 rumah di antaranya dihuni ketiga korban yang saat kejadian tengah tidur lelap. Aris Susanto melaporkan dari pesisir barat, Lampung. Sebuah minibus tertimbun material longsor bukit di Jalan Sumatera Lintas Barat di Kecamatan Lemong, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung. Sopir minibus selamat dalam peristiwa itu. Baru dibeli dari dealer mobil, minibus yang belum terpasang plat nomor justru tertimpa material longsor ketika melintas di Sumatera Lintas Barat di Kecamatan Lemong, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung. Polisi harus menerjunkan 1 alat berat untuk mengevakuasi minibus karena banyaknya material longsor di lokasi. Dalam minibus hanya ada seorang pengendara dan kondisinya selamat. Di Kabupaten Pesisir Barat Lambat, longsor terjadi tidak saja di Kecamatan Lemong, juga di Kecamatan Karya Penggawa. Sulitnya alat berat masuk ke lokasi longsor membuat warga harus membersihkan jalan dengan cara manual. Masih terkait longsor, pemirsa, hujan deras memicu tanah longsor hingga menyebabkan akses jalan di sejumlah wilayah terputus. Di Magelang, Jawa Tengah, akses jalan antar 3 kecamatan tertutup longsor. Tanah longsor membuat akses jalan antar 3 kecamatan di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah terputus setelah tebing setinggi 15 meter longsor usai diguyur hujan beberapa jam. Pengendara yang akan melintas terpaksa berhenti atau berbalik arah karena jalan tidak bisa dilalui. Tim SAR gabungan, relawan, dan juga warga berupaya membersihkan material longsor yang menutup akses jalan. Ketebalan tanah ini mencapai 3 meter. Sementara itu, jalan provinsi yang menghubungkan Sumedang dan Garut di kawasan Eba, Desa Cinangsi, Kecamatan Cisitu, ambles. Retakan jalan ambles sepanjang 30 meter dan lebar lebih dari 5 meter. Guna menghindari jatuhnya korban, petugas memasang garis polisi agar jalan yang ambles tidak dilintasi kendaraan. Intensitas hujan yang tinggi dan kondisi tanah yang labil diduga menjadi penyebab jalan tersebut ambles. Sementara itu, jalan tepat di bibir jembatan Jalan Sumatera Lintas Barat, Pesisir Barat ambles pada Minggu pagi. Akibatnya arus lalu lintas dari Lampung menuju ke arah Bengkulu putus total sebab jembatan tidak bisa dilewati motor dan juga mobil. Kemacetan arus lalu lintas dari Lampung maupun dari arah Bengkulu tidak terhindarkan, mengular hingga lebih dari 1 kilometer. Para pengemudi antre sekitar 10 jam. Pada Minggu sore, bantuan alat berat berdatangan. Polisi dan Pemkab Pesisir Barat memasang pelat besi untuk menutup jalan yang ambles. Di informasi selanjutnya, sebuah minibus tertabrak kereta di perlintasan kereta tak berpintu di Indihiyang, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Ya, akibatnya 3 orang tewas, sedangkan 1 lainnya kritis. Warga berkumpul di rumah duka tempat disemayamkannya jenazah Alif di Desa Cigerung, Cipedes, Tasikmalaya. Isak tangis keluarga dan kerabat tak terbendung melihat Alif sudah terbujur kaku. Ia sempat dirawat di RSUD Dr. Soekarjo, Tasikmalaya, namun nyawanya tak tertolong. Lelaki berusia 19 tahun itu bersama 2 orang lain yang menjadi korban dalam kecelakaan sebuah minibus dengan kereta api. Insiden maut itu terjadi saat mobil yang ditumpangi 4 orang tertabrak kereta api di perlintasan kereta api tidak berpalang pintu di Indihiyang, Kota Tasikmalaya, Minggu dini hari. 4 korban saat itu sehabis berlibur di pemandian air panas Galunggung. Mobil tersebut sempat terseret sejauh 15 meter hingga hancur. Akibatnya 3 orang tewas dan 1 orang kritis. Diduga sopir minibus itu tidak mendengar adanya kereta api Serayu dari arah Bandung melintas. Kalau dari pihak kamar mayat
Yang meninggal dari TKP 1, yang meninggal dari IGD 2. Yang di TKP jam 5.30 kalau nggak salah. Ya. Jadi saat ini tinggal berapa korban yang dirawat? Yang saat ini tinggal 1 yang lagi dirawat di IGD. Minggu sore jasad Alif sudah dimakamkan. Sementara 1 korban kritis masih menjalani perawatan di RSUD Dr. Soekarjo, Tasikmalaya. Kasus kecelakaan itu kini dalam penyelidikan pihak kepolisian. Eko Setiabudi melaporkan dari Tasikmalaya, Jawa Barat. 5 unit rumah warga di kawasan permukiman padat di Pekanbaru, Riau hangus dilalap si jago merah. Ya, proses pemadaman sempat mengalami kendala lantaran sulitnya mencari sumber air. Kobaran api yang disertai asap tebal membumbung tinggi di kawasan permukiman padat di Jalan Meranti, Pekanbaru, Riau. Warga yang panik melihat besarnya api berusaha menyelamatkan barang berharga mereka. Diduga kebakaran terjadi akibat pemilik rumah yang sedang memasak lupa mematikan kompor sehingga tabung gas meledak dan menimbulkan api. Si jago merah semakin membesar lantaran material rumah terbuat dari bahan semi permanen. Api dengan cepat meluas dan menghanguskan 5 rumah warga. Setelah menurunkan 5 mobil damkar Kota Riau, api berhasil dijinakan. Ahmad Nison melaporkan dari Pekanbaru, Riau. Kebakaran hebat melanda lahan yang berada di kawasan Bandara Mopah, Merauke, Papua. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi sempat kesulitan karena banyaknya titik api yang terus menyebar. Inilah kobaran api yang membakar lahan di kawasan Bandara Mopah, Merauke pada Minggu malam. Petugas damkar terus berupaya menjinakkan si jago merah agar api tidak menjalar ke kawasan landasan pacu. Kebakaran ini diduga karena adanya warga yang membuang puntung rokok di tengah rerumputan yang mengering karena musim kemarau. Kobaran api akhirnya baru bisa dipadamkan petugas damkar 1,5 jam kemudian. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, Presiden Joko Widodo menyatakan telah menerima laporan bahwa 17 kepala negara mengkonfirmasi akan menghadiri konferensi tingkat tinggi G20 di Nusa Dua, Bali. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Joe Biden Minggu malam tiba di Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai, Bali. Presiden Amerika Serikat Joe Biden dengan menggunakan pesawat Air Force One tiba di Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai pada Minggu malam sekitar pukul 22 waktu Indonesia bagian tengah. Turun dari tangga pesawat, Joe Biden disambut langsung Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Sambil berjalan, Joe Biden yang hadir dalam rangka KTT G20 ini juga disambut dengan tarian tradisional Bali sebagai ungkapan selamat datang di Pulau Dewata. Sementara itu, Presiden Joko Widodo yang tiba di Bali usai menghadiri KTT ASEAN di Phnom Penh, Kamboja, menyatakan kegembiraannya setelah menerima laporan bahwa 17 kepala negara mengonfirmasi akan menghadiri KTT G20 di Bali. Tentang persiapan KTT G20, saya sudah dapat laporan bahwa semuanya sudah siap, 17 kepala negara hadir, dan ini sangat menggembirakan di tengah masa yang sangat sulit seperti sekarang ini. Apalagi Presiden Joe Biden dan Presiden Xi Jinping juga akan hadir. Setelah kedatangan Joe Biden, Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol juga tiba di Bandara Igusti Ngurah Rai dan disambut meriah tarian Bali. Sementara menggantikan Presiden Rusia Vladimir Putin yang tak bisa hadir, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov hari Minggu malam tiba di Bali. Tak berselang lama, mewakili Presiden Meksiko Andres Manuel Lopez, Menteri Luar Negeri Meksiko Marcelo Causabon juga tiba di Bandara Igusti Ngurah Rai, Bali. Marcelo disambut Gubernur Bali Iwayan Koster dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.
Puncak perhelatan KTT G20 akan digelar di Nusa Dua Bali pada 15 hingga 16 November dengan mengangkat tema Recover Together, Recover Stronger dan mengusung topik utama yaitu arsitektur kesehatan global, transformasi ekonomi digital, dan transisi energi. Tim Liputan melaporkan dari Badung, Bali. Kami akan kembali dengan informasi lain, diantaranya diejek saat meminta menikah lagi seorang suami di Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, tega memutilasi istrinya. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Sheila Purnama sesaat lagi hanya di Fokus Pagi. Kembali bersama kami di Fokus Pagi, pemirsa. Aksi balap liar sejumlah kelompok remaja di Bekasi, Jawa Barat masih terus terjadi. Balapan liar yang meresahkan warga ini kerap dilakukan menjelang pagi saat tidak ada petugas patroli yang berjaga. Inilah video amatir warga yang merekam aksi balap liar sekelompok remaja yang dilakukan di Jalan Raya Ahmad Yani, Kota Bekasi, Jawa Barat. Terlihat sekelompok remaja tersebut melakukan aksi balap liar dengan menutup setengah lajur jalan. Ironisnya, balapan liar ini dilakukan tepat di depan salah satu rumah sakit swasta dan hanya berjarak 100 meter dari kantor pemerintah Kota Bekasi. Kondisi ini jelas telah meresahkan warga sekitar dan para pengguna jalan lain yang akan melintas. Kebanyakan remaja ini melakukan aksinya saat menjelang pagi dan tidak ada patroli yang berjaga. Soalnya hari Sabtu atau Minggu. Tahun-tahun lalu malah jarang, soalnya kebanyakan anak muda sih pada hari-hari malah jam-jam sibuk sih. Tapi emang sering bang ya di sini? Sering, kalau malam itu biasanya jam 2-an ke atas, jam 1-an, biarpun ada patroli juga tetap aja terbalik lagi. Oh, kucing-kucingan jatuhnya ya? Kucing-kucingan. Warga kini berharap aparat kepolisian dapat melakukan pemantauan secara penuh hingga pagi hari agar aksi balapan liar yang mengganggu kenyamanan warga tidak terulang lagi. Awang Darmawan melaporkan dari Bekasi, Jawa Barat. Tersenggol truk yang mendahului sebuah bus syarat penumpang terjun ke dalam sungai di tepi jalan raya Tinanding, Grobogan, Jawa Tengah. Beruntung lebih dari 50 penumpang bus selamat. Kecelakaan yang mengakibatkan bus Garuda Mas terjatuh masuk ke sungai di tepi jalan raya Semarang Purwodadi, tepatnya di Desa Tinanding, Kecamatan Godong Grobogan, tak urung menarik perhatian warga sekitar. Terlebih posisi bus dengan rute Jakarta Purwodadi Blora ini nyaris terguling. Menurut sopir bus, kecelakaan terjadi akibat bus tersenggol truk yang mendahului di sisi kanan. Kantor Brodol. Dari mana itu? Dari sana timur. Saya bersih, mau nyelip ngalang. Dia balik ngalang. Bodi saya kena bodinya dia. Saya ngalang. Terus tercekur ini ya? Iya. Sebanyak lebih dari 50 penumpang bus selamat. Saat kejadian, rata-rata penumpang bus tengah tidur. Rata-rata tidur. Oh, tidur semua. Memang rata-rata tidur. Jadi pas kejadian tidur, suara gitu kan baru pada bangun. Oh gitu. Tapi nggak tahu persis gimana ya? Masih. Ada luka-luka nggak tadi? Para penumpang bus lalu dialihkan menaiki bus lain dengan tujuan serupa, meski ada juga yang langsung dijemput keluarganya. Arif Nur melaporkan dari Grobogan, Jawa Tengah. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Seorang suami di Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara tega memutilasi istrinya. Pelaku melakukan aksi kejinya lantaran korban menghinanya saat pelaku meminta izin untuk menikah lagi. Warga desa Pasaribu, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, digemparkan dengan penemuan potongan tubuh di bagian belakang rumah HM. Korban diketahui seorang wanita berinisial NR yang tak lain istri dari HM. Peristiwa berawal saat pelaku HM mengenalkan calon istri mudanya kepada NR. Bukannya melarang sang suami untuk menikah lagi, korban NR justru mengungkap rahasia sang suami yang sebelumnya berstatus orang dengan gangguan jiwa kepada calon istri muda HM. HM yang emosi kemudian berencana menghabisi nyawa istrinya.
Jumat pagi kemarin, pelaku membunuh korban dengan cara memukul kepala sang istri dengan benda tumpul. Selanjutnya, pelaku memutilasi tubuh korban menjadi beberapa bagian. Pelaku HM kemudian menceritakan aksi kejinya kepada keluarga sang istri. Kakak ipar pelaku yang mendapat informasi tersebut langsung memeriksa bagian belakang rumah pelaku. Lalu kemudian menemukan dan diikuti, kemudian ada 2 potong kaki manusia. Habis itu kemudian melakukan kita ke Polsek maupun ke Polres. Saya dilakukan kasih reskrim, Kapolsek saya beritakan melakukan dari sana cek TKP dan betul kejadian. Sabtu siang, pihak kepolisian sudah mengumpulkan semua alat bukti dan menahan pelaku HM. Atas perbuatannya, pelaku akan dijerat dengan hukuman pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman seumur hidup. Yan Asmara melaporkan dari Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara. Misteri kematian 4 orang dalam satu keluarga terus menjadi sorotan dan perhatian masyarakat. Polisi bahkan hingga hari Minggu kemarin kembali melakukan olah TKP di rumah korban guna mencari barang bukti tambahan penyelidikan. Penyelidikan kematian 4 orang dalam satu keluarga di perumahan Citra Garden, Kalideres, Jakarta Barat terus didalami. Minggu siang, tim Puslap 4 Polri dan petugas gabungan Ditkrimum Polda Metro Jaya kembali melakukan olah tempat kejadian perkara di rumah korban. Dari dalam rumah, polisi membawa sejumlah barang, antara lain 2 box dan 2 kantong plastik yang diduga barang-barang milik pribadi para korban. Olah TKP lanjutan dilakukan untuk mencari barang bukti tambahan guna menguak kematian satu keluarga yang ditemukan dalam kondisi mengering. Dari hasil penyelidikan sementara, polisi menemukan sejumlah fakta mengejutkan. Keluarga ini memang tertutup, jadi tidak bersosialisasi dengan warga sekitar. Kemudian di bulan Oktober, dia minta diputuskan listriknya. Jasad 4 korban ditemukan di dalam rumah Kamis malam lalu. Hingga saat ini penyebab pasti meninggalnya satu keluarga tersebut masih dalam penyelidikan. Dugaan sementara 4 orang dalam satu keluarga itu meninggal dunia karena kekurangan asupan makanan dan minuman. Jayadi melaporkan dari Jakarta. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya bersama tim Puslap 4 kembali menggelar olah TKP di Kalideres, Jakarta Barat, tempat tewasnya 4 orang dalam satu keluarga. Olah TKP ulang ini digelar petugas guna mencari bukti material tambahan terkait penyebab pasti tewasnya para korban. Dalam olah TKP ulang yang digelar pada Minggu malam, polisi menemukan bungkus bekas makanan yang diduga pernah dikonsumsi para korban. Namun untuk kapan waktu terakhir para korban mengonsumsi makanan masih dalam penyelidikan petugas bersama tim Puslap 4 Polri. Selain bungkus makanan, ditemukan juga struk belanja. Berkat temuan ini, polisi akan terus meneliti dari berbagai aspek, mulai dari digital forensik hingga laboratorium forensik. Kita temukan bungkus bekas makanan. Ini kita teliti kapan ini yang bersangkutan terakhir makan, dan nanti dipadukan dengan kedokteran forensik, termasuk juga laboratorium forensik. Nanti kita baru bisa menentukan apa motif maupun sebab daripada kematian daripada. Penduduk di Jalan Damanhuri, Samarinda, Kalimantan Timur, Senin dini hari tadi mendadak geger menyusul kematian seorang warganya. Sementara Minggu malam, pengunjung sebuah pusat perbelanjaan di Tanah Abang dihebohkan dengan tewasnya seorang pria di depan pintu masuk area parkir. Pengunjung pusat perbelanjaan di Tanah Abang, Jakarta Pusat digemparkan dengan tewasnya seorang pria di pintu masuk area parkir. Tim identifikasi Polres Metro Jakarta Pusat yang tiba di TKP mendapati korban dalam posisi terlentang. Dari kartu identitas yang diperiksa petugas, korban merupakan warga Kampung Bali berusia 53 tahun. Guna mengungkap penyebab kematian korban, polisi membawa jasadnya ke kamar jenazah Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta untuk dilakukan visum. Kira-kira ada kejadian meninggal sih bapak-bapak. Tapi ya. Itu karena apa sih, memang ada penyakit atau apa sih? Setahu saya sih tadi kedengaran nama saya masih jantung, serangan jantung. Malum lah udah sepuh.
Sementara itu, penduduk di Jalan Damanhuri Samarinda Senin dini hari tadi mendadak geger menyusul kematian seorang warga. Diduga korban sudah tidak bernyawa lebih dari 1 hari karena dari jasadnya tercium bau tak sedap. Polisi yang tiba di lokasi kejadian secepatnya memasang garis polisi dan mengevakuasi korban. Dugaan sementara korban bernama Rama Mulyadi Koir itu menemui ajalnya lantaran tersengat aliran listrik. Namun untuk memastikannya, jasad dibawa ke rumah sakit untuk diautopsi. Kita ke informasi lain, pemirsa. Terpergok mencuri sepeda motor di sebuah kantor di Tanjung Duren, Jakarta Barat. Seorang pria berhasil ditangkap warga. Ia nyaris diamuk oleh warga. Warga berkerumun di depan pos jaga sesaat setelah aksi pencurian sepeda motor terjadi di sebuah kantor di kawasan Tanjung Duren, Jakarta Barat pada Minggu sore. Aksi pencurian yang dilakukan seorang pria itu terekam kamera pengawas. Dalam rekaman CCTV, terduga pelaku tampak kesulitan menghidupkan motor yang diincar tersebut. Tak berselang lama, ia pun kembali bersama seorang rekannya untuk mengambil motor tersebut. Naas aksi itu justru terpergok sang pemilik motor dan langsung menangkapnya bersama warga. Sementara satu pelaku lainnya berhasil kabur. Habis sholat asar masih aku kok barang amanah kantor dah tuh. Pas keluar motor tiba-tiba udah di depan kantor, udah didorong. Nah kebetulan kan motor kan nggak bisa di starter tuh, jadi di selanya dia didorong. Nah langsung tahan dah tuh sama anak-anak karena saya juga kan kenal motor yang gimana, langsung tahan. Ya udah ditahan sama warga karena situ juga kan anak-anak pada teriak maling. Polisi yang datang ke lokasi langsung mengamankan lelaki itu sebelum jadi sasaran amukan warga. Ia kemudian dibawa ke Mapolsek Tanjung Duren untuk dilakukan pemeriksaan mendalam. Jayadi melaporkan dari Jakarta. Pencuri spesialis rumah kosong menggasak perhiasan emas, uang tunai, dan laptop milik warga Klaten, Jawa Tengah. Sementara di Jakarta, memanfaatkan kondisi pintu rumah yang terbuka, seorang pencuri berhasil membawa laptop dan uang milik korban. Setelah memastikan situasi aman, pencuri ini langsung masuk ke rumah korban di Jalan Suasembada Barat, Kebon Bawang, Tanjung Priuk, Jakarta. Pelaku langsung beraksi mencari harta benda korban yang ada di dalam rumah. Setelah berhasil menemukan laptop dan sejumlah uang, pelaku kemudian berniat kabur. Namun, sebelum meninggalkan rumah korban, pelaku menyempatkan diri mencari makanan yang ada di meja makan. Peristiwa ini terjadi saat pemilik rumah sedang pergi ke pasar dan meninggalkan pintu rumah dalam kondisi terbuka. Korban langsung lapor ke pihak kepolisian Polsek Tanjung Priuk, Jakarta. Cari makanan gitu ya, Bu ya? Pencuri juga menyantroni rumah warga di Karanganom, Kecamatan Klaten Utara, Klaten. Diduga pelaku masuk ke dalam rumah yang kosong ditinggal pemiliknya dengan cara mencongkel jendela depan. Pelaku menggasak sejumlah barang berharga milik korban seperti perhiasan emas, uang tunai, dan laptop. Setelah mendapat laporan, petugas Polsek Klaten Utara bersama Polres Klaten langsung melakukan olah TKP. Fokus Pagi masih akan kembali dengan informasi lain, diantaranya banjir kiriman dari Bogor kembali merendam permukiman di bantaran Kali Ciliwung, wilayah Kebon Pala, Jakarta Timur. Fokus Pagi segera kembali sesaat lagi. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Dani Maulana. Pemirsa, ratusan santri sebuah pondok pesantren di Tulang Bawang, Lampung ini mendadak pulang dan minta dijemput oleh keluarganya. Suasana pondok pesantren berubah mencengkam lantaran para santri itu bungkam tidak mau membeberkan penyebabnya. Sementara itu pemilik pondok dan puluhan guru pun telah meninggalkan pondok pesantren lebih awal. Ratusan santri dan santriwati Pondok Pesantren Nurul Ikhlas di Desa Sumber Makmur, Kecamatan Banjarmargo, Tulang Bawang, Lampung ini secara serentak mengemasi barang-barang mereka dan menghubungi keluarga masing-masing untuk dijemput pulang. Peristiwa yang sudah berlangsung sejak Sabtu malam itu seketika menggegerkan para orang tua atau wali santri yang langsung berdatangan menjemput anak mereka.
Meski demikian, seluruh santri yang hanya duduk-duduk sambil menunggu kedatangan keluarga masing-masing itu bungkam, sehingga warga sekitar tak ada yang tahu apa yang sedang terjadi. Sementara itu pemilik pondok pesantren dan puluhan guru-gurunya sudah lebih dulu meninggalkan lokasi. Pokoknya intinya minta pulang gitu aja. Cuman dia nggak terserang ada apa gitu kok. Ini masih hari-hari belajar, artinya nggak ada hari libur kok. Minta pulang gitu. Nggak bercerita anaknya alasannya apa gitu? Nggak mau cerita. Apa alasan, apa harapan orang tua nih terkait permasalahan ini? Ya harapan orang tua kalau bisa semuanya harus ada penjelasan untuk kami sebagai orang tua dan wali santri. Pihak kepolisian yang mendapat laporan terkait hal tak wajar itu langsung datang untuk mengamankan lokasi. Pihak kepolisian pun menyatakan belum dapat mengungkap motif pemilik dan para guru pergi begitu saja meninggalkan ratusan santrinya di pondok itu. Untuk penyebabnya belum diketahui, namun kami dari kepolisian ingin mengetahui apa akar masalahnya, kenapa para santri itu pada pulang. Selain mengamankan lokasi dan menjaga para santri yang masih tersisa, pihak kepolisian masih terus mendalami dan menyelidiki penyebab perginya ratusan santri dan semua pengelola dari pondok pesantren itu. Aris Susanto melaporkan dari Tulang Bawang, Lampung. Di informasi berikutnya, pemirsa, banjir kiriman dari Bogor kembali merendam permukiman di bantaran Kali Ciliwung, tepatnya di wilayah Kebonpala, Jakarta Timur. Ketinggian banjir yang terjadi pada Senin dini hari ini mencapai lebih dari 1 meter. Sejak Minggu malam, banjir mulai menggenangi wilayah Kebonpala, Jakarta Timur. Ketinggian air di lokasi ini terus meningkat hingga pada Senin dini hari tadi, banjir telah mencapai lebih dari 1 meter. Meski begitu, warga yang rumahnya terendam tetap memilih untuk bertahan dan beraktivitas seperti biasa. Sementara petugas dari BPBD DKI Jakarta juga sudah disiagakan untuk mengevakuasi warga, karena diprediksi banjir akan terus meningkat pada Senin pagi ini. Kenaikannya dari 10.30 dan sampai saat ini pun masih naik terus. Ketinggian kira-kira 125 cm. Aktivitas gimana Pak? Terganggu nggak Pak? Enggak. Belum. Ya, pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini di Kebonpala, Jakarta Timur, kita sudah terhubung dengan reporter Cira Caniago dan juga juru kamera Waluyo, Adi Susanto. Ya, Cira, silakan laporannya. Ya, selamat pagi Dani dan juga pemirsa. Saat ini seperti inilah situasi di permukiman Kebonpala 2 Jakarta Timur, yang dimana memang benar sudah tergenang banjir dari Minggu malam, tepatnya pada pukul 8 malam. Dan saat ini pada hari Senin dini hari, genangan banjir ini masih terjadi dengan ketinggian yang cukup variatif, mulai dari setinggi 50 cm hingga 1 meter dengan kontur atau permukaan jalanan yang berbeda-beda. Dan saat ini tadi sempat sebelum kami live seperti itu, tadi ada sejumlah dari masyarakat yang melakukan bersih-bersih, yang dimana tujuannya untuk menghilangkan kerakan lumpur-lumpur, endapan lumpur-lumpur yang terjadi di rumah. Dan tadi saya sempat berbincang dengan sejumlah masyarakat, mereka memilih untuk tetap tinggal di tempat tinggal mereka masing-masing dan memilih untuk tinggal di lantai 2 dari setiap rumah yang ada, lantaran karena memang sudah terbiasa mendapat banjiran kiriman akibat meluapnya Kali Ciliwung yang terdapat di belakang permukiman Kebonpala 2 ini. Dan tadi sejumlah masyarakat sudah memulai untuk bersih-bersih di sekitaran jalanan ini, karena memang diperkirakan banjir ini memang tetap akan berlangsung hingga Senin siang nanti. Namun untuk memudahkan bagi aktivitas masyarakat untuk memulai hari ini, mereka memilih untuk membersihkan jalanan terlebih dahulu. Sementara demikian, Dani, kembali ke Anda di studio. Baik, Cira Caniago melaporkan dari Kebonpala, Jakarta Timur. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, hari kedua ajang Vimela Fest 2022 digelar dengan menghadirkan Vimela Hood untuk saling berinteraksi dan menyaksikan berbagai acara menarik. Selain diajak untuk belajar seputar kecantikan, Vimela Hood juga diajak berbagi tips untuk menerima dan mencintai diri sendiri. Vimela.com kembali menggelar acara tahunan secara offline. Mengusung tema Woman for Woman, acara Vimela Fest 2022 digelar di Atrium Kendra City, Jakarta. Acara yang digelar sejak tanggal 12 hingga 13 November 2022 ini menyuguhkan banyak kegiatan menarik. Mulai dari belajar berkarya hingga berbagi tips bersama narasumber wanita inspiratif. Pada festival di hari kedua ini,
para kaum hawa tidak hanya belajar seputar dunia kecantikan, namun juga diajak untuk bisa mencintai dan mensupport diri sendiri dan perempuan lain. Sebenarnya tujuan terbesarnya adalah memang mengumpulkan komunitas, terutama komunitas pembaca Femela yang kita namakan Femela Hood, dan ini adalah ibaratnya perayaan tahunan terbesarnya mereka yang namanya Femela Fest. Jadi emang tujuannya ya memang untuk branding dari Femela dan mengumpulkan komunitas gitu. Gelaran Femela Fest 2022 turut dimeriahkan aktris Olivia Jensen yang menjadi salah satu pembicara dalam sesi Woman Talk pada hari kedua. Dalam tema Embrace Yourself, Everything That Makes You Who You Are, Olivia berbagi tips soal self-love and self-reward bagi kaum hawa. Di pekerjaan aku tuh kan tuntutan kayak harus tampil dan being perfect tuh tinggi banget. Dan gimana sih tetap walaupun aku kerja di dunia ini, tetap aku bisa jadi apa adanya, jadi manusia yang punya kekurangan juga, ya nggak perfect gitu sih. Jadi tadi aku banyak tekankan dan share bahwa yang paling penting kalau kita mau jadi diri kita, ya kita harus merasa aman dan percaya diri dengan diri kita gitu loh, jangan minder. Setelah 2 tahun digelar secara online akibat pandemi COVID-19, ada yang berbeda dengan Femela Fest tahun ini, yaitu Femela Award. Penghargaan bagi para wanita inspiratif. Kita kayak apresiasi ke teman-teman member-member komunitasnya Femela. Jadi Femela ini kan memang nggak cuma pembaca aja yang baca konten-kontennya secara online ya. Kita juga punya komunitas yang memang ini adalah real people, orang-orang beneran gitu ya. Yang kita ajakin mereka untuk selalu aktif dengan semua kegiatannya Femela. Kita ajakin mereka datang ke sini, kita kasih awards juga ke mereka. Jadi awardsnya bukan hanya untuk orang-orang yang mungkin udah terkenal aja ya, tapi untuk pembaca kita, anak-anak komunitas ini memang kita juga kasih award juga. Ada berbagai nominasi yang dibawakan, mulai dari Home Industry of the Year, Local Beauty and Personal Brand of the Year, Woman Entrepreneur of the Year, hingga Woman in Local Government of the Year. Tabita Putri dan Fajrin Abdillah melaporkan dari Jakarta. Kita beralih ke informasi berikutnya, pemirsa. Dihantam pandemi COVID-19 yang membuat omset usaha batiknya menurun. Sularto, perajin batik asal Klaten, tidak lantas patah arang. Ia bangkit dan beralih membuat kerajinan payung batik. Kini usahanya mampu kembali menghidupi puluhan perajin. Inilah Berani Berubah, payung batik pelindung rezeki. Saya usaha batik kayu dari tahun 98 dan karya-karya saya kayu, bisa kain, dan ini menambah inovasi baru, itu batik payung. Batik payung ini pertama awal kita pas, sebenarnya kemarin kita bikinnya dari kayu, garan payung yang payungnya itu kita bikin dari kain, cap tulis dan tulis. Ternyata terobosan kami kurang menarik di pangsa pasar. Kita mencoba lagi dengan payung yang memang benar-benar bisa dipakai, yaitu dari payung dari plastik atau parasit yang kita motif dengan batik batik. Itu alhamdulillah itu ada terobosan baru, itu kita banyak peluang rezeki yang ada. Untuk ekspornya itu melalui teman, itu ada yang India, Hong Kong, Amerika, dan Australia. Payung batik ini dari satu dari harga 150 sampai 450. Yang membedakan itu di kualitas payungnya. Kalau pas di pandemi itu memang 10 ibu-ibu, tapi alhamdulillah sekarang sudah lebih. Disitulah bisa menolong ekonomi gitu. Awalnya ya itu agak sulit, soalnya belum lancar, jadi agak sulit. Untuk mimpi kami ya supaya untuk kelanjutan kita ada terus, dan semoga peminat payung di seluruh dunia itu bisa
menikmati payung batik yang kita buat. Kita harus berkarya, berinovasi, dan berani berubah. Ya pemirsa, selesai jeda Fokus Pagi akan hadir kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Di antaranya adalah 2 pesawat militer bersejarah bertabrakan di udara ketika pameran peringatan Perang Dunia Kedua di Dallas, Amerika Serikat. Fokus Pagi segera kembali. Dipersembahkan oleh Anda kembali di Fokus Pagi bersama saya Dani Maulana. Dan saya Sheila Purnama. Kita lanjutkan informasi di pagi hari ini. Pemirsa, jelang Piala Dunia 2022, ribuan penggemar Argentina ini telah memadati Qatar untuk mendukung kesuksesan tim Tango di kompetisi sepak bola terbesar di dunia ini. Ya, menariknya pemirsa, dukungan tidak hanya diberikan oleh warga Argentina, tapi juga mereka yang berasal dari India yang ingin melihat Lionel Messi mengangkat trofi di Qatar. Animo tinggi ditunjukkan pendukung timnas Argentina yang memadati Doha untuk mendukung Lionel Messi dan kolega di Piala Dunia Qatar 2022. Menariknya, dukungan tak hanya diberikan warga Argentina, namun juga mereka yang berasal dari India yang ingin menyaksikan tim Tango berjaya di Piala Dunia. Así que nada, tengo demasiadas expectativas en este mundial, lo vengo preparando y haciendo todo lo posible hace 1 año y medio, así que nada, espero que salga lo mejor para Argentina y para algunos otros países también, pero primeramente para Argentina. Mereka tampak larut dalam euforia, bahkan ada yang sampai melukis gambar bendera Argentina di pipinya. Tak lupa, poster sang mega bintang Lionel Messi turut dibawa para penggemar. I'm so proud of this Argentina fans Qatar group. Most of them are from India and we have many supporters from other nationalities. It's an honor for us because all of them are supporting our national team and of course they love Messi. Tak hanya pendukung Argentina, di alun-alun Doha juga terdapat warga India yang mendukung negara lain, seperti Inggris dan Jerman di Piala Dunia 2022. Mereka mempertontonkan Kolkali yang merupakan kesenian rakyat dari India. Antusiasme pecinta sepak bola akan menambah semarak pesta sepak bola terakbar 4 tahunan yang pertama kali digelar di Jazirah Arab. Pemirsa, seniman Paraguay Lili Cantero siap memamerkan karya seni terbaru untuk meramaikan Piala Dunia 2022. Iya, di Qatar, Lili akan mengadakan pameran karya seni berkonsep angka 8 yang terinspirasi dari jumlah juara Piala Dunia hingga saat ini. Lili Cantero, seniman asal Paraguay, tidak pernah kehabisan ide untuk membuat karya seni bertema olahraga. Menyambut Piala Dunia 2022, Lili akan mengadakan pameran seni yang terinspirasi dari sepak bola bertajuk 8 Stadion, 8 Juara, 1 Impian, Qatar 2022. Mengusung konsep angka 8, karya Lili bertujuan untuk menyorot sejarah Piala Dunia yang telah dimenangi oleh 8 negara. Brasil dengan 5 gelar, disusul Italia dan Jerman dengan 4 titel, Uruguay, Argentina dan Prancis dengan 2 trofi, lalu Spanyol dan Inggris dengan 1 trofi. Vamos a estar exhibiendo 25 obras en total que consisten en botines de fútbol, pelotas de fútbol y también lienzos y estructuras 3D. También estamos viendo con mi equipo para hacer un lanzamiento de una colección NFT para ese evento. Así que va a ser una exhibición muy linda, inspirada en el fútbol, en el mundial, en las culturas. Karya seni bola lukis bakal jadi pusat acara. Adapun sepatu yang dilukis akan dipresentasikan dengan proyektor 3 dimensi merepresentasikan Stadion Piala Dunia di Qatar. Pameran tersebut akan diadakan di Doha pada 18 November atau 2 hari sebelum upacara pembukaan Piala Dunia 2022. Sebelumnya nama Cantero mulai dikenal sejak 2018. Dengan talentanya, ia pernah melukis sepatu untuk Lionel Messi, Charles Puyol, dan Ronaldinho. Pemirsa, Laib, maskot Piala Dunia 2022 Qatar, hadir menyapa warga Medan, Sumatera Utara di kawasan Car Free Day. Kehadiran maskot berwarna putih itu menjadi perhatian warga untuk berfoto dan memainkan sejumlah permainan menarik.
Sepekan jelang dimulainya pesta sepak bola terakbar, Laib maskot Piala Dunia Qatar 2022 terus berkeliling menyapa masyarakat Indonesia. Pada Minggu pagi, Laib hadir di kawasan Car Free Day di Lapangan Merdeka Medan, Sumatera Utara. Selain menyapa warga yang berolahraga, acara turut dimeriahkan dengan sejumlah permainan menarik seperti juggling bola, mini soccer, dan lomba mewarnai maskot Piala Dunia 2022 untuk anak-anak. Kegiatan ini sangat positif ya. Iya, jadi proyeknya bagus, membantu orang-orang juga supaya tahu kapan adanya Piala Dunia. Bagus, sangat bagus sekali sih. Selain itu, juga dibagikan jadwal pertandingan Piala Dunia Qatar 2022 yang akan disiarkan oleh media jaringan MTech Group. MTech Group selaku official broadcaster akan menyiarkan seluruh rangkaian pertandingan Piala Dunia 2022 Qatar, mulai pembukaan pada 20 November hingga partai final pada 18 Desember 2022. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan, Sumatera Utara. Dipersembahkan oleh Kita beralih ke informasi berikutnya, pemirsa. 2 pesawat militer bersejarah bertabrakan di udara ketika pameran kedirgantaraan Dallas Air Show 2022. Belum ada keterangan resmi soal jumlah korban akibat 2 pesawat yang bertabrakan itu. Dua pesawat militer bersejarah bertabrakan di udara dan jatuh di Dallas, Amerika Serikat Sabtu waktu setempat. 2 pesawat era Perang Dunia Kedua itu bertuburkan saat pertunjukan di Wings Over Dallas Air Show 2022. Insiden tabrakan 2 pesawat pembom Boeing B-17 Flying Fortress dan Bell P-63 King Cobra sekitar pukul 13 waktu setempat hingga mengakibatkan bola api dan kepulan asap hitam. Penonton yang berada di sekitar area pameran dibuat terkejut dan panik menyusul peristiwa ini. Petugas darurat langsung bergegas ke lokasi jatuhnya 2 pesawat. Belum ada keterangan resmi soal jumlah korban, namun biasanya pesawat B-17 membawa 4 hingga 5 awak, sedangkan P-63 hanya memiliki kursi untuk pilot. Investigasi terkait kecelakaan ini dilakukan Dewan Keselamatan Transportasi Nasional Amerika Serikat. At approximately 1:15 today, we had 2 aircraft flying. One's a B-17, one is a P-63. The B-17 normally has a crew of 4 to 5. That was what was on the aircraft. And the P-63 is a single piloted fighter type aircraft. There was an incident. It is being investigated by the FAA right now. They'll turn it over to the NTSB at approximately 9 o'clock tonight when NTSB comes on scene. Wings Over Dallas merupakan pameran pertunjukan udara utama Perang Dunia Kedua Amerika yang berlangsung 11 hingga 13 November. Sebanyak 40 pesawat era Perang Dunia Kedua dipamerkan di sini. Usai sudah fokus pagi hari ini, tetap kencangkan protokol kesehatan dan saksikan info terkini juga corona hanya di video. Unduh aplikasinya sekarang. Pemirsa, ayo dukung operasi katarak, hernia, donor darah, dan hitan gratis bagi warga tak mampu di sejumlah tempat di Indonesia. Sampaikan kepedulian Anda melalui rekening BCA dengan nomor 162-633-8888 atas nama Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih, karena kepedulian kita harapan mereka. Dan pemirsa, Indosiar di Surabaya, Bandung, Yogyakarta, dan Semarang segera pindah ke siaran TV digital. TV analog akan segera mati dan TV digital akan segera dimulai. Cari frekuensi siaran digital Indosiar di Surabaya 29 UHF, di Bandung 39 UHF, Yogyakarta 25 UHF, dan juga di Semarang 32 UHF. Saat ini pemirsa Surabaya, Bandung, Yogyakarta, dan Semarang masih bisa menyaksikan Indosiar melalui siaran analog dan juga digital. Tonton terus Indosiar untuk mendapatkan informasi kapan siaran digital dimulai. Indosiar, siap digital. Nah, usai fokus pagi jangan lewatkan untuk menyaksikan program Mega Series Panggilan. Mewakili tim redaksi dan kerabat kerja yang bertugas, saya Sheila Purnama. Dan saya Dani Maulana pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas, jaga kesehatan selalu, dan sampai jumpa. Hoy la fiesta es hasta el final.